Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pagi segar ya. Terima kasih yang saya hormati. Mohon maaf kalau tidak kenal satu persatu nyebut namanya, takut keliru gitu ya. Tentu para tokoh yang hadir ini adalah para tokoh yang diundang khusus oleh MUI untuk membahas topik yang luar biasa kali ini berkaitan dengan pemilu ya. Jadi pemilu, saya dimintakan ya kalau tidak salah itu topiknya intoleransi dan sebagainya gitu. Tapi mungkin saya tidak membahas intoleransi. Jadi yang saya hormati para pembicara ini Pak Astane, Pak Astono, lalu Bapak Momon tahu saya, Pak Sodikun, iya. Jadi kami berdua ini ada di organisasi yang namanya Pergerakan Indonesia Maju. Di situ itu semua agama, semua suku jadi satu. Kita dirikan sejak tahun 2016. Saya wakil ketua umumnya. Ketua umumnya adalah Prof. Din Samsudin. Dan ada Prof. Philip dan sebagainya dan beliau juga. Jadi kami sangat concern Bapak Ibu sekalian dengan topik ini jauh sebelum pemilu yang terjadi huru-hara. Termasuk kami di Pergerakan Indonesia Maju diuji dengan kejadian Pilkada DKI Jakarta yang luar biasa, membuat kami saling berhadapan seolah-olah seperti itu. Nah, ini pengalaman yang luar biasa bagi Indonesia karena pilkadanya memang di DKI, tapi dampaknya ke seluruh daerah. Jadi itu catatan berharganya untuk tidak kita ulangi lagi. Maka topik ini sangat relevan, signifikan, dan urgent untuk kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang intoleransi atau bahasa toleransi. Jujur saya paling kesal dengan bahasa itu, kosakata itu. 2019 kami berkali-kali diundang Mbak Intel, Kambin dan sebagainya. Saya datang dibilang saya radikal. Ada profesor yang mengatakan saya radikal. Radikal, tapi tidak ngomong ke saya langsung. Ngomongnya ke yang undang. Kenapa kok mengundang saya yang notabene profesor itu, Siti Zuhra itu sudah menjadi radikal? Hanya karena kerudung seadanya begini radikal, saya bilang gitu. Saya perkarakan itu, saya bilang gitu. Nanti saya sekalian bawa celurit supaya kelihatan radikalnya, saya bilang gitu kan. Saya orang Jawa Timur ini, ada Maduranya sedikit kan gitu ya. Kakek saya Sumenep kan gitu. Jadi kalau mau dibilang radikal bisa uring-uringan beneran ini nanti gitu. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini ilustrasi betapanya gitu ya, stigmatisasi terhadap tokoh-tokoh tertentu itu terjadi juga. Maka kenapa pagi ini saya lebih senang membahas tentang mewujudkan harmoni ya dalam kebinekaan dan keindonesiaan, karena ini yang sangat penting. Indonesia itu khas punya gitu ya, radar, punya semacam barometer gitu ya, yang disebut dengan harmoni sosial itu. Jadi kalau kita sudah pada peak gitu ya, ujung gitu, puncak terjadi konflik yang luar biasa, itu biasanya cooling down sendiri dengan harmoni tadi itu, saling-saling yang positif. Ya memang politik melalui pemilu maupun pilkada gitu ya, pilpres termasuk itu, sering mendorong kita menjadi sangat berhadapan-hadapan. Karena isu yang digelontorkan itu isu yang tidak sangat prinsip. Maka saya terus-menerus di media mengatakan kita harus akhiri, kita putus mata rantai, gitu ya. Praktek-praktek buruk yang hanya menyilaukan kita ke isu-isu yang sangat tidak prinsip itu. Ini saatnya. Dan terus terang, ini tokoh-tokoh Islam gitu ya, sepengetahuan saya, ikut dalam mendirikan negara bangsa ini harusnya punya komitmen tinggi untuk tidak masuk ke ranah tentunya yang saling tadi itu. Jadi kalau masih saling membenturkan, berarti hidupnya belum selesai, gitu ya, belum negarawan gitu. Bapak Ibu sekalian, keindonesiaan dan
kebinekaan ini menurut saya sangat penting kita hayati, karena ini termasuk dari 4 konsensus dasar kita. Jadi Pancasila, konstitusi, tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI ya, Unitary State kita ini adalah 4 konsensus dasar yang tidak bisa ditawar. Kita harus mengacu ke sana. Jadi tidak perlu kita, mungkin ini saatnya kita berkompetisi lagi, berkontestasi lagi, tapi kan sudah ada contohnya. Sebetulnya yang constraining, yang menghambat demokrasi kita itu rakyat atau elitnya? Elit. Makanya Siti Zuro nggak salah kan, marah kalau ada yang mau bentur-benturkan. Saya tidak membela partai politik, saya membela sistem yang kita sudah sepakati sejak tahun sejak tahun 1998. Jadi kita sepakat demokrasi dengan semua konsekuensi logisnya. Maka kita harusnya juga menyepakati untuk tidak, katakan, menarik mundur demokrasi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya ini pembicara pengganti. Karena Bu Mufidah nelpon terusan saya padahal sedang ke negaranya ke Denpasar, saya itu mondar-mandir ke Denpasar, dan saya harus pulang cepat karena Bu Mufidah, mana Bu Mufidah? Itu, tolonglah, karena ini nggak bisa, baru kali ini saya suruh jadi ban serep, saya bilang gitu kan. Iya, tapi saya nggak mau tersinggung, ya sudahlah, saya lakukan gitu. Profesor suruh jadi ban serep. Iya, makanya ya itu berguru aja. Kalau enggak saya mau gitu ya, karena capek sekali saya mondar-mandir. Keindonesiaan Bapak Ibu sekalian, ini yang seringnya kita lupakan, apalagi ketika otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu lebih ke daerahannya yang menonjol, putra daerah dan semua yang beratribut daerah gitu ya. Keindonesiaannya menjadi tidak balance. Padahal dalam kondisi demokrasi itu harus balance, harus seimbang antara keindonesiaan dan kedaerahan. Nah, ini juga yang harusnya para calon pemimpin kita, 3 paslon ini memahami. Ini sudah hatam, nggak boleh dah hatam. Kalau dah hatam jual negara dia, iya, karena tidak ada keberpihakan. Tidak mungkin dia akan menjadi pemimpin yang statesmanship, gitu ya, yang negarawan, hanya sekedar penguasa. Saya berkali-kali mengatakan pilkada kita sudah ke 1.500 lebih terjadi, tapi hasilnya sebagian besar penguasa, bukan pemimpin itu. Dan sekarang kita dalam posisi demokrasi kita yang anjlok. Saya nggak bilang mundur, anjlok aja sudah. Itu kita harus jujur, lugas, intelektual itu lugas, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam keadaan anjlok, hukum kita anjlok gitu ya, demokrasi kita seperti ini, ekonomi kita masih belum recovery gitu ya, maka yang diperlukan adalah keberpihakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi empati, simpati gitu ya, keberpihakan itu harus jelas. Alhamdulillah, mungkin berapa minggu yang lalu, Oktober sebelum pendaftaran itu, 2 hari sebelum pendaftaran, kami atas nama Perhimpunan Periset Indonesia mengundang 3 baca pres. Yang datang 2 baca pres, yaitu baca pres Anies dan Ganjar. Dan kita hanya bertanya tentang iptekin. Jadi saya menjadi panelis utamanya gitu ya. Jadi kita fokus ke sana gitu. Jadi MUI bisa nanti tanya, di mana keberpihakan gitu ya. Para calon pemimpin ini kita asumsikan pemimpin terhadap negara bangsa ini, khususnya masalah keumatan dan keindonesiaan, kebangsaan kan gitu. Apakah nanti akan membentur-benturkan komunitas masyarakat umat kita? Perlu itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau perlu ada kontrak politik gitu ya. Ada janji konkret dari mereka untuk tidak membenturkan agama lagi. Kami susah payah sebagai orang pinggiran ini mengumpulkan tokoh-tokoh. Semua yang kita kumpulkan gitu, sampai kita kayak parade kalau doa gitu ya. Parade gitu. Tapi yang berkuasa ternyata nggak berempati tinggi kan gitu. Ini susah.
Kita jangan berbasa-basi Bapak Ibu sekalian untuk yang ini, karena ini dampaknya keterbelahan masyarakat yang akut, sangat serius. Pak Jokowi, Pak Prabowo boleh rangkul-rangkulan, yang di aras lokal ini masih melihat dengan penuh sangka. Jadi belum clear. Ini ditambah lagi dengan pemilu serentak yang tidak mudah, 3 pemilu berlangsungkan. Ya, jadi konteks keindonesiaan tentunya penting. Lanjut, pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini merupakan peluang bagi penyempurnaan diri manusia. Kita belum melakukan karakter building atau national building yang utuh. Maka ongoing proses yang seperti ini, proses menjadi Indonesia, proses menjadi manusia Indonesia, seharusnya pemimpin itu melihat bagaimana membuat roadmap agar gitu ya, mencapai katakan 2045 kita sampai ke sana, ke manusia Indonesia yang seperti itu. Jadi ada seriousness. Jangan yang lalu ada revolusi mental, kok hilang gitu ya. Ada nama cita, hilang pula kan gitu. Jangan kencang-kencang dipanggil saya nanti. Jadi seperti itu, tapi nggak apa-apa lah. Ada Bu Megawati, tenang aja. Bu Megawati itu ketua Dewan Pengarah BRIN. Insya Allah nggak apa-apa gitu ya, Insya Allah. Bukan benturin loh ini. Ya, jadi itu tentang kohesi sosial, Bapak Ibu sekalian. Ini yang tentunya risky bagi Indonesia. Indonesia itu masyarakatnya melek mata itu langsung tahu hidup berdampingan secara damai. Tapi lalu hanya karena politik praktis atau pemilu dan kepentingan sesaat ini kita dibentur-benturkan. Kohesi sosial ini bisa dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya, termasuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak muncul perselisihan. Realitasnya kohesi sosial ini bertujuan juga politik gitu ya. Jadi tujuan politik yang ingin dicapai yaitu adalah hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial. Jadi bagaimana memenuhi itu supaya tidak ada tentu gitu ya rasa kecewa, rasa tidak puas dan sebagainya. Seperti saat ini mungkin yang namanya ketimpangan sosial ekonomi itu masih tinggi, masih signifikan, termasuk pengangguran. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 elemen lanjut pemenuhan hak asasi manusia. Ini mungkin bisa disebut dengan istilahnya hak-hak tidak hanya HAM, tapi ini hak ekosok ya, ekonomi sosial budaya. Itu pertama adalah kesetaraan tanpa adanya diskriminasi. Itu sifat manusia dasar itu seperti itu. Agamanya apapun, suku apapun, itu akan menuntut tidak adanya diskriminasi. Harkat dan martabat itu harus dijunjung tinggi. Kita itu punya martabat masing-masing. Bahkan gitu ya, ada gitu ya yang karena suku tertentu gitu, kita mengenal saya suku ini. Nggak usah orang lain ya, nanti salah saya orang Jawa Timur, saya dilahirkan campuran Jawa dan Madura gitu ya, maka kadang-kadang tempo-tempo keluar Maduranya kan gitu. Itu antara lain. Kalau Pak Mahfud Maduranya terus muncul karena asli, kalau saya swasta gitu ya, tempo-tempo muncul kan gitu. Itu suatu contoh gitu ya. Kalau Sumeneb lebih halus gitu, Pak Mahfud karena Pamekasan, Sampang agak seperti itu kan gitu. Itu contoh. Enggak apa-apa kok, beliau enggak marah insya Allah. Komitmen untuk berpartisipasi, kebebasan individu terkait pengembangan diri. Jadi keempat hal ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipisahkan, saling terkait ya. Tentunya ini yang harus dijaga. Dan untuk mewujudkan kohesi sosial yang didasari oleh kesejahteraan masyarakat diperlukan keseimbangan dari 4 poin yang saya sebutkan tadi itu. Lanjut. Lantas bagaimana menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat kontemporer Indonesia saat ini? Jawabannya terletak pada upaya mewujudkan lingkungan yang berdasar pada solidaritas organik, karena masyarakat kontemporer
sangatlah tergantung pada pemenuhan hak bagi setiap individu sehingga muncul ketergantungan antar individu. Dari perspektif politik, harmoni sosial yang dibayangkan adalah yang terkait dengan nilai-nilai budaya. Demokrasi seperti rasa saling-saling yang positif, saling percaya, saling menghormati, menghargai, dan saling-saling yang lainnya. Disitulah letak kesulitannya, karena membangun demokrasi tidak sekedar menghadirkan pilpres, pilkada, maupun pemilu legislatif. Di dalamnya syarat dengan misi untuk membangun nilai-nilai budaya politik yang kompatibel atau berkesesuaian dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi esensinya ke sana sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, setelah 25 tahun kita membangun demokrasi sejak 98, apa yang terjadi? Kita tidak membangun peradaban. Peradaban kita semakin merosot mundur, gitu ya, terjungkal kita. Masa iya pemilu harus dianalogikan dengan binatang? Alhamdulillah saya tidak tertarik dengan binatang-binatang yang disebutkan itu. Dan 2024 tolong jangan binatang muncul lagi. Ntar benar-benar kita kayak binatang, gitu ya. Iya, karena dianalogikan dan terus-menerus disebutkan. Yang salah menjadi benar ketika itu diulang-ulang terus, gitu ya. Terjadi, gitu. Maka era digital ini kita harus memutus mata rantai peri kebinatangan tadi itu dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa? Untuk persatuan Indonesia. Jadi itu yang harusnya kita jaga. Pertanyaan penting, ya, lanjut, itu adalah mengapa harmoni masyarakat terusik dan mudah terusik dan kekerasan muncul? Mengapa pilar Bhinneka Tunggal Ika seakan diingkari oleh bangsa ini sehingga membuat ikhtiar mewujudkan persatuan Indonesia semakin tak mudah? Apa yang salah dengan fenomena tersebut sehingga bangsa ini terkesan terkoyak oleh polarisasi yang tidak ada solusi? 3 pertanyaan di atas sangat menggelitik dan perlu dibahas secara kritis, tentu oleh para tokoh-tokoh MUI untuk mendapatkan kejelasan dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, lantas apa potensi kerawanan dan sumber penyebab terjadinya konflik? Ini perspektif politik ya, karena ilmu saya ilmu politik. Pertama adalah fragmentasi kekuatan politik. Jadi dan masyarakat berdampak negatif terhadap meningkatnya konflik kepentingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang lalu itu rencana Munaslup yang dilakukan oleh Demokrat. Coba contoh. Nah ini udah kelihatan banget intrusi, jadi intervensi kekuatan eksternal terhadap Demokrat. Kita speak out, gitu ya. Saya tidak membela Demokrat, tidak ada urusan saya dengan Demokrat. Saya PNS gitu. Urusan kami adalah demokrasi. Yang terdampak nantinya adalah masyarakat. Yang kedua, belum puas dengan Demokrat, Golkar. Sudah, saya marah lagi kan gitu ya. Marah lagi saya gitu. Jadi itu memang kegenitan dari para elit gitu, yang punya kuasa tadi itu untuk mencoba-coba. Nah ini yang harus terus-menerus digawangi. Kita harus turun gunung. Keadaan Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Apapun mau ditarik untuk menghalalkan semua cara. Jadi 2 tahun yang lalu sampai saya membayangkan negara Indonesia ini butuh seorang yang paham hukum dengan sangat baik, supaya rapor rezim itu tidak merah. Dari waktu ke waktu rapornya merah, Bapak Ibu sekalian. Itu dulu, berani saya ngomongkan dulu, saya bilang gitu. Sekarang tidak berani lagi saya ngomong, karena berarti saya adalah nanti dipikir kampanye gitu ya. Padahal iya gitu. Bapak Ibu jujur, dua-duanya adalah kader kami, kader HMI. Jadi kita buka aja lah. Bagi saya tidak ada lagi kompetisi binatang itu. Ini kompetisi terhormat orang mulia yang sudah dipilih mungkin insya Allah gitu ya untuk menjadi pemimpin. Jadi siapapun bagi saya oke. Iya. Oh selamat datang Bawaslu dari ini sekretariat. Ya, monggo Mas. Mana Mas Bagja muda atau gimana?
Iya, silakan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah partai politik yang mengalami friksi di internal itu ya. Dan juga mengenai DPR, DPD, DPRD yang gaduh ya. Kompetisi, kontestasi tak pernah henti dalam pemerintahan birokrasi. Jadi kita melihat sebetulnya efektivitas dari pemerintah itu cuma 4 tahun. Seperti saat ini, Pak Jokowi. Hanya 2019 sampai 2023. Selebihnya kompetisi. Nah, ini saya lanjut tentang politisasi isu sara dan atau politisasi identitas atau agama dalam pemilu maupun pilkada yang sangat menyesatkan dan mengganggu kohesivitas masyarakat. Jadi ini harus ada istilahnya, formulanya Bapak Ibu sekalian. Saya melihat kayaknya pemerintah kurang maksimal dalam mengatasi isu politisasi identitas agama ini. Jadi harusnya ada blueprint dari MUI gitu ya, untuk menyuarakan secara lantang bahwa haram hukumnya agama digunakan secara tidak bertanggung jawab seperti itu. Sudah jelas kok semua calonnya beragama, 3 paslon ini. Jangan itu lagi, itu kuno, saya bilang jadul untuk menjual-jual seperti itu. Nah, Bawaslu nanti tolong juga harus tangkas untuk melakukan secara proaktif pengawasan dan pencegahan. Karena sejak 2016 dikuatkan loh, termasuk saya yang usul waktu itu, bahwa Bawaslu jangan dibubarkan, tolong dikuatkan supaya ada giginya. Nah, sekarang masa nggak punya gigi? Ya, jadi harus semprit, siapapun itu di antara 3 paslon, tidak boleh paslon yang itu aja disemprit-semprit, yang lain nggak apa-apa, nggak boleh juga. Masyarakat yang marah kalau itu terjadi. Lantas bagaimana peran generasi muda dalam menjaga harmoni sosial? Sedikit lagi Pak Moderator. Nah, ini perlu ada kajian-kajian strategis tentang pemuda ya. Menurut saya memang sudah saatnya Pak Kiai, Pak Ustadz yang hadir, para tokoh MUI ini, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, pelibatan orang-orang muda dalam semua aktivitas. Bukan berarti lalu dimaknai keliru ya Pak Ustadz ya. Oh, karena orang muda segalanya seolah-olah udah lompat-lompat gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Nggak gitu juga, itu terlalu letterloh gitu kan. Jadi tidak seperti itu. Orang muda perlu punya pengalaman gitu ya. Kalau ilmuwan sosial muda nggak bisa cakap langsung. Karena memang ilmu sosial tuh banyak jalan, banyak yang dilihat. Nggak bisa langsung kayak ilmu yang eksak gitu ya. 1 tambah 1 2, nggak bisa. Maka butuh pengalaman. Begitu juga dengan talenta memimpin gitu ya, butuh pengalaman. Ini pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius hasil-hasil kajian yang disampaikan oleh generasi muda yang notabene juga adalah kaum intelektual muda. Jadi saya menggarisbawahi pentingnya mungkin para itu ya, apa istilahnya itu, dai-dai muda yang ada di MUI gitu ya, untuk dimaksimalkan, dikapitalisasi tentu dalam hal gagasan. Dalam hal memimpin memang harus proses mekanismenya itu harus diikuti. Dan itu yang saya argumentasikan dengan MK hasil MK itu. Jadi saya tidak menolak gitu orang muda itu direkrut, tapi saya sangat kecewa proses dan mekanisme itu tidak ditapaki dengan baik. Salah itu menurut saya. Dan kalau kita bilang oh enggak itu benar karena orang muda, enggak, itu basa-basi. Iya, kita harus ngomong apa adanya. Negara ini terlalu banyak basa-basinya, Bapak Ibu sekalian. Maka sesat kita. Kita harus lugas untuk mencapai 2045 itu enggak main-main. Pak Jokowi kan lama mengatakan 2023 itu gloomy. Wah, pokoknya gelap. Sudah tahu gelap, jangan dipergelap kan gitu. Mestinya gitu. Iya, jadi gimana ya gitu. Itu susahnya di situ. Ini antara lain maka lanjut ya, tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, menurut saya ini juga sangat tentunya menentukan arah Indonesia ke depan. Jadi
karena ini merupakan satu keniscayaan bagi percepatan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dan untuk mencapai itu dibutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Indonesia sebagai modal pembangunan. Dan lagi-lagi generasi muda sebagai ilmuwan. Jadi disiapkan. Kalau sekarang 50-an lebih jumlah pemiliknya adalah orang muda, berarti harus disiapkan. Bukan mendadak sontak langsung diberikan mahkota gitu. Tidak seperti itu. Tidak dibekali cukup. Nanti lompat-lompat itu yang menghasilkan hal yang tidak bagus. Saya termasuk yang konsisten, Bapak Ibu sekalian, tidak setuju dengan cara kepemimpinan lompat-lompat. Mohon maaf. Loncat-loncat itu saya nggak setuju, dan saya konsisten seperti itu. Jadi memang itu yang akan akhirnya menunjukkan. Dan sekarang banyak orang kecewa ngomongnya ke saya, loh kemarin ngapain aja, saya bilang gitu. Iya, kecewa semua tokoh-tokoh. Ya sudah, ditelan saja gitu. Tapi yang akan datang kita jangan kecolongan lagi, jangan keblusuk gitu ya, hanya terpesona gitu ya dengan media darling dan hasil survei. Mohon maaf, ini ada Mas Umam, surveinya Mas Umam aku percaya daripada dia ngambek ke saya gitu. Tapi survei lain nanti dulu. Tidak percaya saya, tidak percaya. Jadi kalau survei tidak mau mengatakan siapa yang mendanai, jangan pernah percaya. Jadi harus fair gitu ya. Karena pakai pendekatannya akademis, visual analisisnya akademis. Jangan sampai kita disesatkan oleh hasil survei yang kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Mas Umam sangat serius, beliau adalah orang beragama ya. Dan adik saya lah beliau, jadi percaya. Lantas bagaimana kebijakan berbasis pengetahuan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sadar bahwa jumlah penduduk Indonesia baru sekitar 5,59 apa gitu ya persen menurut BPS itu, yang pendidikannya itu sampai lulus perguruan tinggi. Selebihnya belum. Berarti kantong besar penduduk kita itu baru di SD, SMP, SMA, protolan SMA, kan gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita yang seperti itu? Maka saya selalu mengatakan perlu ada proses pembelajaran, ada empati, ada keberpihakan gitu loh kepada mereka ini. Saya tidak basa-basi loh Bapak Ibu sekalian. Saya tanggal 12 sampai tanggal 17 ini ke Konawe Utara lagi, ke Desa Laramo. Saya membangun desa inovasi. Saya kreativitas sendiri saja. Mulai di LIPI 2016 saya membangun desa cerdas. Sekarang desa inovasi, turun saya langsung. Ada dukungan, tidak ada dukungan, pokoknya lanjut gitu. Jadi karena apa? Karena memang betul-betul adalah empati saya kepada masyarakat. Apalagi dengan pemilu ini, vote buying. Sedih kita, gitu ya. Akan ada pembelian suara besar-besaran. Pokoknya menang. Jadi pemilu distortif akan terulang. Ini sudah penutup, Pak Moderator. Oke. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih warna-warni. Saya pikir perempuan semua, jadi saya kasih ungu. Nggak tahunya ada bapak-bapak. Maaf. Ini karena infonya nggak lengkap ini, Ibu Mufidah ini. Iya, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa. Untung saya berjiwa laki-laki gitu ya. Kalau enggak saya nggak pede gitu kan. Kali-kali kita jadi sebagai penutup ada beberapa poin di sini tentang kebinekaan dan keindonesiaan yang tentu ini menjadi hal yang niscaya yang harus kita terus-menerus, bukan untuk didemonstrasikan yang berlebihan Bapak Ibu sekalian, tapi tutur kata dan tindakan kita itu padu gitu. Dua, sistem demokrasi yang berkesesuaian. Kita ini Indonesia, masyarakatnya komunal permisif. Tidak mungkin kita menjalankan sistem demokrasi yang liberal, tidak mungkin. Itu untuk negara yang masyarakatnya individualistik, ya, yang dimana pendidikannya sudah oke, established, ekonominya established, masyarakatnya gitu ya. Kita tidak, gitu. Maka kita harus membumi demokrasi yang kita lakukan ini untuk memahami bahwa
kita itu dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah punya karakteristik dan kekhasannya. Oleh karena itu, memang dengan negara archipelago yang unik seperti itu, yang unik ya, maka demokrasi yang kita lakukan harus membumi betul-betul dipayungi oleh 4 konsensus dasar, dilandasi oleh nilai-nilai budaya sendiri, sehingga terjadi yang namanya nuansa kedaerahan kita muncul, keindonesiaan kita juga eksis gitu. Mestinya seperti itu. Dan ini seharusnya dikawal ketat oleh partai politik dan para elit-elitnya. Tapi maaf, partai-partai politik belum membangun dirinya dengan seksama, maka masih agak sakit-sakit gitu ya. Jadi belum bisa diharapkan sangat luar biasa. 3, Pancasila sebagai acuan demokrasi. Jangan sampai kita memiliki partai politik minus Pancasila. Demokrasi pemilu kita minus Pancasila. Pokoknya kompetisi kontestasi maxi variant, pokoknya menang, bayar pun jadi gitu ya, babak belur kita. Maka setelah pemilu itu presidennya Podomoro, itu presidennya Doro Fanding kan gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ini yang harus kita wanti-wanti. Kalau memang MUI punya fatwa gitu, fatwa yang menyejukkan ya, masyarakat tidak boleh dijamah dengan istilahnya itu politik adu domba dan sebagainya. 1 ya. 2, calon-calon pemimpin sadarlah, insaflah gitu ya, istighfarlah gitu, untuk menjadi pemimpin yang beneran kan gitu. Jadi MUI punya otoritas itu menyampaikan, karena hanya umum kan gitu, bukan untuk dukung-mendukung. Yang keempat, polarisasi akibat pemilu. Ini harus diantisipasi sekecil apapun. Mungkin dibandingkan 2019 tidak sekental ya, karena se-ekstrim itu ya, karena binatangnya luar biasa gitu. Saat ini tidak ada binatang gitu ya, tapi mungkin pelanggar konstitusi yang ada gitu ya. Jadi masih bisa dibaca lah gitu. Oh, binatang ini susah kita. Pembiaran polarisasi menurut saya ini juga sangat bahaya. Maka kita jangan sampai menemukan dalam pemilu 2024 yang kompleks ini justru akan menjadi ajang kerusuhan. Dalam pilkada, Bapak Ibu sekalian, ini hasil penelitian, pilkada digunakan oleh masyarakat lokal untuk menunjukkan puncak kekecewaannya, ketidakpuasannya kepada Pemda. Maka Pemda simbol-simbolnya dibakar, Tuban gitu. 2 tahun tidak punya kepala daerah, karena marah betul gitu ya. Nah ini antara lain. Maka jangan sampai chaos terjadi hanya karena pemilu kita seperti itu. Maka perlu ada MOU gitu ya dengan semua partai politik, dan kita ini susah, partainya tidak segarang relawannya di Indonesia saat ini. Saya baru menyaksikan bagaimana partai politik itu luar biasa, kayak paralyzing gitu ya. Jadi kehilangan hak otonominya ketika dia harus melakukan koalisi, ketika mau mengusung calon, betul-betul kehilangan hak otonominya, disandra oleh tidak jelas gitu menurut saya. Sudah jelas. Jadi ini yang juga harus menjadi tanda-tanda tidak positif ya, untuk kita antisipasi. Dan saatnya organisasi masyarakat, baik yang atas nama agama maupun tidak, dan semua elemen untuk berperan penting, untuk turun gunung. Jangan serahkan itu bulat-bulat ke partai politik, apalagi relawan. Nggak rela banget mereka itu. Iya, semua sudah dapat apa? Mau komisaris, mau duta besar, duta kecil, kan gitu. Semua sampai habis, tenaga ahli, staf khusus, menteri, wakil menteri, habis sampai sudah gitu. Makanya terus diperpanjang relawannya. Janji untuk yang akan datang nggak ada relawan lagi. Jadi setelah pemilu selesai, saya udah teriak-teriak di 2014-15 itu, nggak boleh relawan itu. Saya sendirian sampai dimusuhi banyak orang saya itu. Serius. Tadinya berteman, sekarang kemarin tapi ya kurang bagus, kan baik lagi mereka. Alhamdulillah gitu, sadar gitu kan. Ya. Jadi mungkin itu Pak Moderator, mohon maaf kalau ada panjang sedikit gitu, agak bernafsu gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.